Masih banyak yang suka nanya apa bedanya coaching sama training. Soalnya katanya coach tapi kok kayaknya mentrain, tapi trainer kok panggilannya coach. Nah, itu di mana bedanya dan seperti apa duduk perkaranya? Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bedain definisi coaching sama training. Tentu saja istilah coaching sama training itu udah ada dari dulu dan kita nggak bisa mematok ini definisi yang paling benar. Tapi mari kita coba dudukkan perkara di situasi sekarang ya. Kenapa saya bilang di situasi sekarang? Karena memang pernah ada masanya kalau kita baca literatur-literatur, mungkin literatur yang terbitnya sekitar tahun 70-80-an nggak terlalu beda tuh antara coaching, training, mentoring itu nggak terlalu jauh beda. Ya mungkin kalau sama konseling atau sama psikoterapi agak signifikan, tapi kalau coaching, training, mentoring nggak terlalu jauh beda secara definisi di literatur masa itu. Nah tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, tentu saja kita nggak bisa bilang ini sama persis ya. Ini pasti berbeda. Pertanyaannya bedanya apa? Nah, saya punya satu tawaran, jadi kita tuh bisa melihat situasi kondisi psikologis manusia itu dalam satu kontinum gitu ya. Ya, di tengah-tengah itu adalah situasi ketika kontinum itu netral, lalu di sebelah kiri ya adalah ketika manusia dalam kondisi psikologis yang negatif, punya problematika psikologis, depresi, trauma gitu ya, bahkan mungkin skizofrenia. Dan di sebelah kanan adalah situasi ketika manusia itu sangat optimal ya, sehat, luar biasa optimal, aktualisasi diri begitu. Nah, ada situasi di mana orang itu memang lagi punya problem psikologis. Nah, ini tentu saja kondisi ini perlu disembuhkan, dinormalkan. Nah, proses untuk melakukan ini umumnya digolongkan ke dalam counseling atau psikoterapi. Jadi psikolog, psikiater itu yang membantu untuk bisa orang yang sedang punya problem psikologis menjadi normal kembali. Nah, cuman orang yang sedang dalam kondisi normal, sehat, itu ada dua macam situasinya. Ada yang dia sudah bisa perform sesuatu dan ada yang belum. Ya kan contoh saya, orang yang sehat secara psikologis, apakah kalau saya misalnya di hire menjadi seorang salesman, saya pasti bisa jualan? Ya belum tentu karena saya tidak punya background sales, ya kan. Tapi kalau seandainya saya punya pengalaman let's say 1-2 tahun, terus saya di hire sebagai salesman, mungkin saya bisa perform. Nah, sehingga ada dua kemungkinan orang yang situasinya normal, sehat, orang-orang pada umumnya. Nah, orang-orang yang belum pada titik mampu melakukan sesuatu, itu tentu saja perlu diajari, perlu dilatih. Proses melatihnya biasanya sifatnya direktif nuansanya. Diajarin, dipandu, dikasih feedback yang sangat mendetail gitu ya. Sampai apa? Sampai dia jadi kompetensinya. Nah, nanti ketika orang ini sudah jadi kompetensinya, seringkali kebutuhan belajar atau bertumbuhnya itu agak beda. Orang ini tidak butuh lagi di direct seperti awal mula, dia lebih butuh diajak berpikir bersama, butuh diajak untuk mengeksplorasi lagi potensinya, mengeksplorasi lagi situasi yang dialami. Sehingga gaya mendidik orang ini atau melatih atau memandu orang ini supaya bisa aktual potensinya, itu tidak lagi lewat proses yang direktif, yang ngajarin banget, tapi lewat proses yang relatif lebih indirect, relatif lebih fasilitatif gitu ya, memfasilitasi dia supaya bisa mencapai tujuan tertentu atau bertumbuh ke arah tertentu. Jadi kalau seandainya ada orang sudah menjadi salesman, jago, bagus, proper, basic skill sudah tahu, sekarang dikasih tantangan menjual produk baru, masuk market baru, buka cabang baru. Nah, disitulah dia biasanya tidak butuh lagi metode yang sifatnya terlalu direktif, dia butuh metode pendidikan yang sifatnya lebih fasilitatif. Nah, dua metode inilah yang kalau saya lihat memang kayaknya mesti dibedakan di zaman sekarang ya. Untuk membantu orang supaya jadi kompeten pada titik yang minimal, itu namanya training plus mentoring. Nah, training menurut saya adalah usaha untuk membuat orang bisa punya kompetensi yang minimal, yang dia bisa perform. Nah, cuman training itu kan biasanya ngajarin hal-hal yang sifatnya explicit knowledge-nya.
metode teknik yang sudah bisa dibukukan modulnya, bisa dibuat tradingnya 1-2 hari, sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam mempelajari sesuatu ada sesuatu yang sifatnya basisnya pengalaman, basisnya itu situasi di lapangan yang agak susah untuk dituliskan, sifatnya lebih art begitu ya. Nah, maka biasanya orang lagi belajar di tahapan ini tuh suka dikasih buddy itu ya, dikasih buddy. Nah, ini namanya mentor atau mentoring prosesnya. Nah, bedanya cuma di jenis knowledge-nya aja. Yang satu explicit knowledge, yang satu tacit knowledge. Gitu. Jadi habis di training, let's say 1-2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Habis itu udah deh kerja OJT, lalu kemudian dikasih mentor. Nanti dia bisa konsultasi sama mentornya secara rutin. Tapi nuansanya sama antara mentor ini, yaitu apa? Ya memang directing, memandu orang supaya bisa kompeten. Nah, ketika orang sudah kompeten di level tertentu, kemudian ingin di-challenge, ditantang untuk maju lagi, disitulah kita lebih butuh proses yang berbeda, proses yang ngajak dia berpikir, merefleksi, merenung, menganalisa sendiri, ya kan, menyadari kondisi dirinya sendiri, kemudian menantang dirinya sendiri. Nah, itu proses yang agak beda, karena prosesnya tidak bisa lagi pakai proses directing, toh basic-basicnya sudah tahu. Yang dibutuhkan adalah proses untuk mengajak dia betul-betul mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri secara mandiri. Proses ini sekarang sering disebut sebagai coaching. Nah, jadi coaching itu di zaman sekarang ya, terutama coaching yang ada di ranah misalnya life coaching, leadership coaching, sales coaching, bukan di ranah olahraga ya. Olahraga mungkin agak ada sedikit beda gitu ya. Tetapi di ranah-ranah seperti leadership organisasi yang disebut coaching arahnya ke sana ya. Bagaimana bantu orang yang pada dasarnya sudah kompeten untuk bisa growing lebih lanjut. Maka proses coaching memang akan lebih banyak nuansanya bukan telling, bukan directing, tetapi facilitating, questioning ya. Nuansa pertanyaan itu akan lebih banyak di coaching. Ya, bukan berarti pertanyaan tidak bisa dipakai di psikoterapi, konseling atau di mentoring atau training. Tapi bobotnya pasti akan lebih banyak di coaching. Sementara di training mentoring bobotnya pasti akan lebih banyak di telling gitu ya, directing itu pasti lebih banyak. Nah, kira-kira gitu ya, sehingga memang akan ada istilah namanya coachability. Coachability itu adalah kelayakan orang untuk di coaching, untuk ditantang, untuk diajak merefleksikan. Kalau dia belum coachable, maka dia harus dilatih dulu, dibuat kompeten. Maka proses coaching itu nggak ada habisnya. Sebenarnya training mentoring juga sama sih ya. Misalnya gini, seorang salesman yang tadi saya katakan jago sebagai sales, mungkin dia sudah tidak butuh di training mentoring soal basic selling skill lagi, ya. Dia hanya butuh di coach untuk bisa jualan hal-hal baru. Tapi ketika dia dipromosi misalnya menjadi seorang leader ya, sales leader atau sales manager, kan kemampuan leadership belum ada sih. Maka dia mesti mundur dulu ya. Dalam urusan leadership dia mesti belajar dulu training leadership lagi, di mentor as a leader lagi. Sampai dia mampu, kemudian di coaching untuk bisa meningkatkan performanya as a leader. Bahkan sebagai sales manager, dia dipromosi lagi menjadi GM, jadi eksekutif someday gitu ya. Ilmunya harus mundur lagi ke training untuk urusan level itu. Nah, kira-kira begitu. Anggaplah dia jago jualan di dunia otomotif. Jadi butuhnya seorang coach. Tapi tiba-tiba dia masuk ke industri baru, ke alat kesehatan misalnya. Ya, dia butuh di training, tapi mungkin lebih ke product knowledge ya, training untuk menguasai produk-produk atau situasi atau industri di bidang kesehatan. Nanti ketika sudah menguasai, coaching lagi. Jadi proses ini nggak ada habisnya, dia bisa seperti maju mundur begitu ya, saling melengkapi. Yang tidak bisa disamakan kalau menurut saya ya. Jadi di zaman sekarang ya kenyataannya karena sudah makin distinct perbedaannya, maka coaching, training, mentoring itu tidak bisa dicampur adukkan, apalagi dengan konseling atau psikoterapi. Memang sempat ada titik di mana coaching, konseling itu kayak dipaket ya, manajer bisa melakukan konseling. Ya, itu mungkin definisi pada masanya. Saya sih melihat istilah konseling kayaknya lebih pas dalam kontinum ini ya, dalam kontinum kesehatan mental itu lebih pas kalau diletakkan di posisinya yaitu membantu orang yang sedang punya problem psikologis menjadi normal. Nah, tapi kita tahu lah istilah counselor sendiri juga dalam bahasa Inggris itu luas ya. Pengacara itu seringkali disebut di bahasa Inggris sebagai counselor juga ya, law counselor gitu ya. Tapi konteksnya proses pengembangan manusia ini mungkin salah satu tawaran definisi yang saya paparkan barusan mungkin bermanfaat buat memberikan perbedaan yang lebih distinct.
Sampai di sini, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.